Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Hidayat dari kelas IF 18E. Sini saya akan mempresentasikan skema database final project dari kelompok kami yang berjudul implementasi algoritma SAO dalam membuat sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan pada SMK berbasis web. Pertama, analisis data. Berdasarkan analisis data yang dilakukan melalui studi literatur mengenai pemilihan jurusan sekolah menengah kejuruan menggunakan algoritma SAO didapatkan. Menurut Hartoyo, pada tahun 2013, Simple Additive Weighting atau SAO diketahui juga dengan sebutan penjumlahan terbobot. Rancangan dasar metode SAO adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif semua atribut. Terdapat 5 langkah dalam menggunakan tahapan SAO untuk memilih alternatif terbaik yang dijabarkan oleh Adriendi 2015 dalam Mutakin et al. 2016. Yang pertama yaitu memastikan alternatif yang kelak akan mempunyai nilai terbaik. Kedua, memilih kriteria. Opsi alternatif paling baik akan dipengaruhi oleh faktor kriteria. Yang ketiga, memilih dan menormalkan bobot kriteria. Bobot nantinya diberikan kepada setiap kriteria yang berpengaruh terhadap opsi alternatif paling baik. Selanjutnya, nilai bobot setiap kriteria dibagi dengan keseluruhan bobot untuk menormalkan bobot. Yang keempat, membuat dan menormalkan matrik keputusan yang dibentuk dari alternatif dan kriteria. Setelah terbentuk matrik, selanjutnya menggunakan rumus benefit atau cost untuk menormalkan matrik. Dan yang kelima yaitu menghitung nilai alternatif. Nilai alternatif dihasilkan dari penjumlahan hasil semua kriteria yang didapat dari perkalian kriteria ternormalisasi dengan bobot. Kemudian hasil penjumlahan tersebut akan membuat nilai akhir pada alternatif. Alternatif yang mempunyai nilai terbesar dan layak untuk dipilih merupakan alternatif terbaik. Berdasarkan penjelasan mengenai algoritma SAO sebelumnya, didapatkan tabel sebagai berikut. Yang pertama yaitu tabel kriteria, kemudian tabel tingkat kepentingan, tabel alternatif, dan yang berikutnya adalah tabel rating kecocokan. Tabel kriteria ini digunakan untuk acuan tes masuk siswa baru. Tabel alternatif digunakan untuk data jurusan yang berada di SMK. 3. Tabel tingkat kepentingan digunakan untuk nilai yang digunakan pada tabel rating kecocokan. Dan keempat, tabel rating kecocokan digunakan untuk acuan nilai yang ditentukan oleh sekolah untuk setiap alternatif pada setiap kriteria. Tetapi dengan 4 tabel yang sudah disebutkan tadi, apakah sudah cukup untuk membuat sebuah sistem pendukung keputusan? Oleh karena itu, kami merancang penambahan beberapa tabel pembantu yang nantinya dibutuhkan dalam pembuatan sistem. Di antaranya, pertama yaitu tabel yang berfungsi untuk menyimpan data siswa baru, dan yang kedua, tabel yang berfungsi untuk menyimpan pengguna yang akan mengoperasikan sistem yang dibuat. Berikut ini adalah model dari database yang akan kita buat. Di sini model yang dibuat berupa IRD. Dalam IRD ini terdapat 8 entitas beserta atributnya. Apa saja entitas tersebut? Sebelumnya kami membahas mengenai 4 tabel utama yang digunakan. Dalam IRD ini menggunakan 4 entitas utama yaitu kriteria, jurusan, rating, dan rating nilai. Lalu untuk tabel pembantu, untuk menyimpan data siswa yang sudah disebutkan sebelumnya, pada IRD ini terdapat 3 entitas yaitu data siswa, data pilih jurusan, dan data input. Sementara tabel yang digunakan untuk menyimpan data pengguna pada IRD ini adalah satu entitas yaitu user. Dalam entitas user terdapat 4 atribut yang digunakan, yaitu user ID yang kita gunakan sebagai UID, nama mandatory, password mandatory, dan akses mandatory. Dalam entitas data underscore siswa terdapat 6 atribut yang digunakan, diantaranya ID pendaftaran sebagai UID, nama siswa mandatory, tanggal lahir mandatory, alamat mandatory, nomor handphone mandatory, dan tanggal input mandatory. Berikutnya dalam entitas data underscore pilih underscore jurusan terdapat 1 atribut yaitu hasil underscore akhir mandatory. Hasil akhir ini digunakan untuk menyimpan perhitungan hasil akhir alternatif atau jurusan yang dipilih oleh siswa pada algoritma SAO. Dalam entitas data underscore input terdapat 3 atribut yaitu nilai awal mandatory. Nilai awal ini digunakan untuk menyimpan data input berupa hasil tes dari siswa baru. Nilai akhir mandatory
Nilai akhir ini digunakan untuk mencari nilai rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria dari input berupa nilai awal. 3. Nilai normalisasi mandatori. Nilai ini digunakan untuk menghitung normalisasi dari nilai akhir yang didapatkan. Perhitungan yang digunakan menggunakan benefit atau cost tergantung dari kriteria yang digunakan. Selanjutnya, dalam entitas rating terdapat 3 atribut. Entitas ini berhubungan dengan tabel rating kecocokan yang sudah disebutkan. Atribut yang digunakan yaitu kode rating yang kita gunakan untuk UID, range underscore nilai underscore awal yaitu mandatory. Atribut ini digunakan sebagai nilai pada satu alternatif satu kriteria. Range nilai akhir mandatory. Atribut ini digunakan sebagai nilai akhir pada satu alternatif satu kriteria. Kemudian dalam entitas jurusan terdapat 2 atribut. Entitas ini berhubungan dengan tabel jurusan yang sudah disebutkan. Atribut yang digunakan yaitu ID jurusan, yaitu kita gunakan sebagai UID, dan berikutnya adalah nama jurusan mandatory. Kemudian dalam entitas kriteria terdapat 4 atribut. Entitas ini berhubungan dengan tabel kriteria yang sudah disebutkan. Atribut yang digunakan yaitu kode kriteria sebagai UID, nama kriteria mandatory, sifat kriteria mandatory, bobot kriteria mandatory. Kemudian dalam entitas rating nilai terdapat 2 atribut. Entitas ini berhubungan dengan tabel tingkat kepentingan yang sudah disebutkan. Atribut yang digunakan yaitu kode nilai sebagai UID dan kedua tingkat nilai mandatory. Selanjutnya yaitu relasi antar entitas. Pertama, relasi antar user dengan data siswa yaitu one to many, di mana setiap user dapat menghitung banyak data siswa, sementara setiap data siswa hanya dapat dihitung oleh satu user. Kemudian, relasi antara data siswa dengan data input yaitu one to many, di mana setiap data siswa dapat menyimpan banyak data input, sementara setiap data input hanya disimpan oleh satu data siswa. Ketiga, relasi antara data siswa dengan data pilih jurusan yaitu one to many, di mana setiap data siswa dapat memilih banyak pilihan jurusan, sementara setiap pilihan jurusan hanya dipilih oleh satu data siswa. Keempat, relasi antara data pilih jurusan dengan jurusan yaitu one to many, di mana setiap jurusan dapat memilih banyak pilihan jurusan, sementara setiap pilihan jurusan hanya dapat dipilih oleh satu jurusan. Berikutnya, relasi antara jurusan dengan rating yaitu one to many, di mana setiap jurusan dapat memilih banyak rating, sementara setiap rating hanya dapat memilih satu jurusan. Yang keenam, relasi antara rating dengan data input yaitu one to many, di mana setiap rating dapat memilih banyak data input, sementara setiap data input hanya dapat memilih satu rating. Kemudian, relasi antara rating dengan rating nilai yaitu one to many, di mana setiap rating nilai dapat memilih banyak rating, sementara setiap rating hanya dapat memilih satu rating nilai. Yang terakhir yaitu relasi antara rating dengan kriteria yaitu one to many, di mana setiap kriteria dapat memilih banyak rating, sementara setiap rating hanya dapat memilih satu kriteria. Selanjutnya ada database design. Hasil dari ERD yang dibuat menghasilkan database yang dapat dilihat di sini. Terdapat 8 tabel beserta kolomnya, dan setiap kolom mempunyai tipe data yang berbeda-beda. Yang pertama, tabel user. Berdasarkan entitas user memiliki 4 kolom berdasarkan 4 atribut. Kedua, tabel data siswa dibuat berdasarkan entitas data siswa memiliki 7 kolom dari 6 atribut. Satu atribut tambahan yaitu user underscore ID didapat dari relasi one to many antara entitas data siswa dengan entitas user. Ketiga, tabel data input dibuat berdasarkan entitas data input. Memiliki 5 kolom dari 3 atribut yang dibuat. 2 atribut tambahan yaitu ID pendaftaran dan kode rating kecocokan didapat dari relasi antara data siswa dengan data input dan relasi antara data input dengan rating. Keempat, tabel data pilih jurusan dibuat berdasarkan entitas data pilihan jurusan. Memiliki 3 kolom dari 1 atribut yang dibuat. 2 atribut tambahan yaitu ID pendaftaran dan ID jurusan didapat dari relasi antara
data siswa dengan data pilih jurusan, dan dapat dipilih jurusan dengan data jurusan. Yang kelima, tabel rating dibuat berdasarkan entitas rating, memiliki 6 kolom dari 3 atribut yang dibuat. 3 atribut tambahan yaitu kode kriteria, ID jurusan, dan kode nilai didapat dari relasi antara rating dengan kriteria, relasi antara rating dengan jurusan, dan relasi antara rating dengan rating nilai. Keenam, tabel jurusan dibuat berdasarkan entitas jurusan, memiliki 2 kolom dari 2 atribut yang dibuat. 7. Tabel kriteria dibuat berdasarkan entitas kriteria, memiliki 4 kolom dari 4 atribut yang dibuat. Dan yang terakhir yaitu tabel rating nilai dibuat berdasarkan entitas rating nilai, memiliki 2 kolom dari 2 atribut yang dibuat. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.